Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, karena hari ini merupakan pertemuan pertama kita, maka kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak adalah Elma Triani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan benda tegar. Di kesetimbangan benda tegar ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian benda tegar dan kesetimbangan benda tegar. Yang kedua adalah jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Dan yang ketiga adalah syarat kesetimbangan benda tegar. Yang keempat adalah penerapan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian benda tegar dan kesetimbangan benda tegar. Nah, konsep benda tegar itu sendiri sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian memperhatikan seseorang memberikan gaya atau dorongan kepada sebuah meja? Nah, apa yang terjadi pada meja tersebut? Ketika meja tersebut didorong atau diberi gaya, maka bentuknya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi, berdasarkan contoh yang kakak berikan tadi, maka dapat didefinisikan bahwa benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Atau dapat dikatakan bahwa benda tegar adalah benda yang bentuknya atau geometrinya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi sekalipun dia bergerak translasi atau rotasi, bentuknya tidak akan berubah. Contohnya yang kakak tadi sebutkan, kayak meja, kursi, bola, dan lain-lain. Sedangkan kesetimbangan benda tegar itu sendiri adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Nah, ada 3 jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Yang pertama yaitu kesetimbangan stabil. Nah, kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan di mana jika suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Contohnya, kelereng di dasar mangkuk setengah lingkaran. Ketika kelereng diberi gangguan atau gaya, maka posisinya menjadi naik. Namun ketika gaya tersebut dihilangkan, maka posisi kelereng akan kembali ke dasar mangkuk. Nah, yang kedua yaitu kesetimbangan labil. Nah, kesetimbangan labil ini juga sering disebut dengan kesetimbangan tidak stabil. Kesetimbangan labil ini dapat didefinisikan sebagai kesetimbangan di mana jika suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya tidak akan kembali ke titik semula. Contohnya, kelereng yang diam di puncak mangkuk setengah lingkaran. Yang terbalik, ketika kelereng diberi gangguan sedikit, maka ia akan jatuh ke bawah dan tidak akan kembali ke posisi semula. Nah, yang ketiga ada yang namanya kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral itu sendiri adalah kesetimbangan di mana jika suatu benda diberikan gangguan atau gaya, maka titik berat benda tidak mengalami perubahan. Contohnya, kelereng yang ada di atas lantai. Ketika kelereng diberi gangguan, maka posisinya akan bergeser. Namun titik beratnya tidak akan berpindah secara vertikal. Nah, yang ketiga yaitu syarat kesetimbangan benda tegar. Nah, syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat kesetimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat kesetimbangan benda tegar yaitu ada 2. Yang pertama yaitu resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda tegar harus sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu resultan torsi yang bekerja pada benda tegar harus sama dengan 0. Nah, kita beralih ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu
Seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti diperlihatkan gambar berikut. Tentukan besar tegangan-tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Nah, penyelesaiannya yaitu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, seperti yang kakak tadi katakan bahwa syarat setimbang itu yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi kita tulis sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kita cari dulu sigma Fx sama dengan 0. T2 cos 53 derajat dikurang T1 cos 37 derajat sama dengan 0. Nah, T2 itu jadi kita tulis lagi T2 cos 53 derajat itu sendiri adalah 0,6 dan cos 37 derajat yaitu 0,8. Jadi kita tulis T2 dikali 0,6 dikurang T1 dikali 0,8 sama dengan 0. Jadi T2 sama dengan 4/3 T1. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Kita cari lagi sigma Fy-nya. Nah, sigma Fy sama dengan 0. T2 sin 53 derajat ditambah T1 sin 37 derajat dikurang W sama dengan 0. Nah, W-nya di sini adalah berat anak tersebut. Maka kita cari berat anak tersebut. Kan tadi diketahui massa anak tersebut adalah 50 kg. Jadi rumus untuk mencari berat anak tersebut yaitu W sama dengan massa dikali gravitasi bumi. Nah, jadi massanya kan 50 dikali 50 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, jadi 500. Jadi kita tulis T2 sin 53 derajat 0,8 ditambah T1 sin 37 derajat itu kan 0,6 dikurang 500 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan yang kedua. Jadi dari persamaan 2 dan 1 didapatkan T2 dikali 0,8 ditambah T1 dikali 0,6 dikurang 500 sama dengan 0. Nah, T2 tadi kan 4/3 T1. Jadi kita tulis 4/3 T1 dikali 0,8 ditambah T1 dikali 0,6 dikurang 500 sama dengan 0. Ini kan 0,8 juga dapat dapat juga kita tuliskan 8/10. Jadi 4/3 T1 dikali 8/10 sama dengan 32/30 T1 ditambah, nah 0,6 ini kan dapat juga kita tuliskan 6/10 T1. Nah, ini yang 500, yang minus 500 kan ada di ruas kiri. Jadi kalau mau dipindahkan jadinya positif. Mau dipindahkan ke ruas kanan jadinya positif. Jadi hasilnya sama dengan 32/30 T1 ditambah 6/10 T1 sama dengan 500. Nah, 32 tambah 30 T1 tambah 6/10 T1 itu kan 50/30. Jadi kita tulis 50/30 T1 sama dengan 500. Jadi T1 sama dengan 500/50/30. Hasilnya sama dengan 300 Newton. Nah, kita telah mengetahui nilai T1 itu adalah 300 Newton. Jadi kita cari T2-nya. Nah, T2-nya tadi kan 4/3 T1. Jadi kita masukkan nilai T1. T1 itu sendiri kan 300. Jadi 4/3 dikali 300. Nah, 4 kali 300 kan 1200 dibagi 3 sama dengan 400 Newton. Jadi tegangan tali pertama itu adalah 300 Newton dan tegangan tali kedua itu adalah 400 Newton. Lanjut ke penerapan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat pada jembatan gantung. Yang kedua adalah ayunan yang diam, dan yang ketiga adalah timbangan atau neraca Ohaus. Nah, cukup sekian pertemuan pembahasan
kakak pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang tidak dipahami dan belum dimengerti, kita lanjutkan di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.